Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Yanuari. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai partisipasi politik kaum milenial. Di 2030 nanti Indonesia akan memasuki sebuah fase bonus demografi yang dimana di saat itu jumlah penduduk produktif Indonesia akan mendominasi negara ini. Saat ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2010, dari jumlah penduduk usia produktif, kelompok usia yang mendominasi adalah usia 15 sampai dengan 39 tahun teman-teman, dengan jumlah sekitar 84,75 juta dari total penduduk Indonesia yang sejumlah 237 juta teman-teman. Nah, artinya berarti sekitar 35 penduduk Indonesia adalah usia produktif yang merupakan generasi millennials nih, yang lahir di antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Nah, posisi yang sangat strategis dalam perkembangan generasi milenial di Indonesia menjadikan generasi milenial ini menjadi salah satu generasi nih yang selalu mendapatkan perhatian dan juga diperebutkan posisinya atau perhatiannya oleh berbagai pihak, termasuk salah satunya dalam pihak ranah politik teman-teman. Partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Tren generasi milenial ikut berpartisipasi dalam kancah politik saat ini bisa dibilang mulai terlihat ke publik, terutama ketika hajatan pemilihan umum, legislatif dan juga pemilihan umum presiden pada tahun 2019 kemarin. Banyak anak-anak muda muncul sebagai calon legislatif dan bahkan menjadi juru kampanye atau juarkam dari pasangan calon presiden yang mereka usung dahulu. Nah, partai-partai politik pun hampir di semua lini bertransformasi untuk mencitrakan diri sebagai partai yang mengayomi kepentingan kaula muda, mulai dari poster, iklan, baliho, hingga jargon-jargon yang mengatasnamakan kaum milenial hampir di setiap sudut menghiasi kampanye mereka tentunya. Dengan masuknya Indonesia di era revolusi industri 4.0, generasi milenial memiliki ruang yang sangat luas di bidang politik. Kebutuhan dunia politik dan juga kebutuhan teknologi tidak dapat dihindarkan. Perubahan karakter serta minat generasi juga terjadi secara signifikan. Penggunaan media sosial juga internet tiap tahun selalu mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu yang penggunanya yaitu sebagian besar adalah generasi milenial tentunya. Nah, tentunya momentum ini adalah kesempatan nih bagi generasi milenial untuk ikut aktif berpartisipasi dalam ranah politik, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai tingkat kapasitas dan juga kapabilitasnya masing-masing. Misalnya sebagai calon legislatif, anggota Humas Pemilu, LSM, Creative Political Content Creator, konsultan politik, dan ruang-ruang lainnya yang bisa dimanfaatkan tentunya. Melihat perkembangan politik di Indonesia pada saat ini, dapat dilihat nih beberapa tantangan generasi milenial ketika ikut berpartisipasi di dunia politik, seperti marketing hoax, ujaran kebencian, kurangnya edukasi yang baik, serta mencuatnya politik identitas yang tentunya sangat berbahaya bagi keutuhan atau kebinekaan bangsa Indonesia, teman-teman. Tantangan yang muncul dalam proses ini harus disikapi dengan bijaksana dan juga santun, sehingga pendidikan etika sangat penting ditanamkan pada generasi ini tentunya. Nah, hingga generasi milenial ini sadar nih bahwa kebinekaan adalah hal atau kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat merubah dunia. Nah, ibarat sebuah pelangi paduan dari berbagai warna yang membuatnya tampak indah, dan tantangan generasi milenial ini untuk tetap dapat menjaganya, teman-teman. Kutip dari pernyataan Bapak Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena melawan bangsa penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri tentunya. Nah, kalimat ini bisa dijadikan sebuah dasar nih, atau dasar pijakan dan juga dasar berpikir sehingga generasi milenial sadar akan tantangan yang terjadi saat ini, yaitu mengelola bangsanya sendiri tentunya. Nah, di tengah berbagai kepentingan yang hadir dalam dinamika perpolitikan Indonesia, baik dari kepentingan dalam maupun kepentingan luar negeri yang saling beradu memperebutkan posisi dan pengaruhnya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentunya.